Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi yang halal. Konsumsi yang haruslah halal, artinya tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Hal ini berarti bahwa konsumen harus memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka konsumsi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Konsumsi yang tidak berlebihan. Konsumsi haruslah lebih berlebihan, tidaklah berlebihan. Artinya tidak boleh melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Islam yang mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi, karena hal ini dapat menyebabkan pemborosan dan kesia-siaan. Konsumsi yang berorientasi pada kebutuhan. Konsumsi haruslah berorientasi pada kebutuhan, bukan pada keinginan semata. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi tidak diperlukan. Konsumsi yang berdampak positif. Konsumsi haruslah berdampak positif bagi individu dan masyarakat, seperti meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Konsumsi yang berdampak positif juga berarti bahwa konsumen harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari konsumsi mereka. Konsumsi yang adil. Konsumsi haruslah adil, artinya tidak boleh merugikan orang lain. Konsumen harus memastikan bahwa konsumsi mereka tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah. Tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas hidup, memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kependidikan dan pengetahuan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Konsumsi keadilan, konsumsi keseimbangan, konsumsi kebijaksanaan, prinsip tanggung jawab, prinsip keberlanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Faktor ekonomi seperti pendapatan dan harga, faktor sosial seperti budaya dan agama, faktor psikologis seperti motivasi dan preferensi, faktor lingkungan seperti ketersediaan sumber daya alam. Strategi konsumsi dalam ekonomi syariah. Strategi konsumsi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Mengurangi konsumsi yang berlebihan, meningkatkan konsumsi yang halal, meningkatkan kesadaran akan dampak konsumsi, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, meningkatkan penggangguan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah adalah konsumsi yang bertanggung jawab, berorientasi pada kebutuhan, dan berdampak positif bagi individu dan masyarakat. Contoh aplikasi konsumsi dalam ekonomi syariah. Contoh aplikasi konsumsi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut: menggunakan produk yang halal dan berkualitas, mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat, meningkatkan konsumsi buah dan sayur, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik. Konsumsi haruslah halal, artinya tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Hal ini berarti bahwa konsumsi harus memastikan bahwa produk jasa yang mereka konsumsi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Konsumsi tidak berlebihan. Konsumsi haruslah tidak berlebihan, artinya tidak boleh melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi karena hal ini mendapatkan penyebab pemborosan dan kesia-siaan. Konsumsi yang berorientasi pada kebutuhan haruslah berorientasi pada kebutuhan, bukan pada keinginan semata. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi tidak diperlukan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan ekonomi Islam. Tujuan seorang muslim dalam konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Adapun penelitian ini menggunakan Adapun dalam Islam, seorang muslim dalam mengkonsumsi barang atau jasa hendaknya memperhatikan etika dan prinsip-prinsip dalam mengkonsumsi sehingga bisa tercapai tujuan konsumsi, yaitu memelihara agama al-din, pemeliharaan kehidupan atau jiwa al-nafs, pemeliharaan properti atau harta benda al-mal, pemeliharaan intelektual al-aq, dan pemeliharaan keluarga dan atau keturunan an-nas. Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. Ekonomi Islam merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi ekonomi konvensional karena masing-masing didasarkan atas pandangan dunia yang berbeda-beda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai suatu yang sekuler dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itu, ekonomi konvensional menjadi bebas nilai positivistik. Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip Islam. Di samping mewujudkan kesejahteraan di dunia,
Ekonomi Islam juga akan bermuara kepada falah, kebahagiaan dan kejayaan di akhirat. Pada hakikatnya, manusia adalah Homo economicus. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya manusia ekonomi. Homo economicus merupakan sosok manusia yang rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dalam setiap perilakunya manusia harus lebih bersifat rasional dalam memilih sumber daya yang ada. Namun, pada kenyataannya, perilaku manusia, khususnya perilaku konsumsi, lebih mengarah pada perilaku konsumsi jika diperhatikan lebih lanjut. Perilaku konsumtif ini cenderung terjadi di masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya yang akan beranjak remaja. Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan. Dalam terminologi ekonomi konvensional, maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar, yakni kehidupan atau jiwa al-nafs, properti atau harta benda al-mal, keyakinan al-din, intelektual al-aql, dan keluarga atau keturunan al-nas. Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Oleh karenanya, berbagai tema telah dibicarakan oleh Al-Quran, termasuk persoalan ekonomi. Seperti dimaklumi bahwa salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan vital menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang, individu, perusahaan, maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi setelah produksi dan distribusi, karena pada dasarnya semua jenis barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur manfaatnya dengan baik dan terukur maslahatnya, maka kesejahteraan atau welfare akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan prevensi yang mengandung maslahah baik dan bermanfaat. Agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat, dan rakyat secara menyeluruh. Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi
secara berlebih-lebihan atau sebaliknya kikir dalam konsumsi. Namun Islam mengajarkan bagaimana cara berperilaku dalam berkonsumsi secara proporsional. Perilaku konsumsi yang berlebihan merugikan diri sendiri dan orang lain karena pengeluaran pada pendapatan melebihi batas kemampuan ataupun sebaliknya. Islam tidak menyukai sikap kikir. Dalam Islam, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang dari produksi, bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Dalam mendefinisikan konsumsi, terdapat perbedaan di antara para pakar ekonomi. Namun, konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap nilai yang melingkupinya. Perbedaan yang berdasarkan dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Teori konsumsi menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahat atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumsi itu sendiri. Secara umum, pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat fisikis. Di samping manfaat lainnya, suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Artinya, jika yang diinginkan bukan kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility, nilai guna, barang, dan jasa. Barang meliputi barang yang tahan lama, barang tidak tahan lama, barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu ayat bagaimana pola mengatur konsumsi dalam Islam, Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sifat barang konsumsi menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam Islam adalah at-tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Muhammad Kapp mengembangkan pemikiran tentang teori konsumsi Islam dalam membuat asumsi. Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, dan perilaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan.
Konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat 74. Yang pertama ada hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup needs, bukan kepuasan keinginan wants. Yang kedua, implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela atau volunteer, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Ketiga, penghapusan riba, menjadikan sistem bagi hasil profit loss sharing dengan instrumen mudharabah dan masyarakat sebagai pengganti sistem kredit sistem, termasuk bunga interest rate. Yang kedua ada menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar, meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output, produksi hingga proses distribusi yang konsumsi harus dalam kerangka halal. Dari 4 prinsip demikian terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpukan pahala demi tercapainya falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta merupakan pokok kehidupan yang merupakan karunia Allah. Kemudian ada tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslimah adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu yang dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri takarub kepada Allah, seperti makan, tidur, dan bekerja. Jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada ilahi, dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih dari luas dari sekadar utility atau kepuasan. Dalam terminologi ekonomi konvensional, maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini.
Ada 5 elemen dasar, yaitu keyakinan atau agama, al-ad-din, kehidupan atau jiwa, al-nafs, properti atau harta benda, al-mal, intelektual, al-aql, dan keluarga atau keturunan, al-nas. Dengan kata lain, maslahah meliputi integritas, manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan, mencukupi kebutuhan dan bukan pemenuhan kepuasan. Keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan untuk itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Menurut Qardawi menjelaskan bahwa adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahat telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Tujuan konsumsi secara garis besar yaitu untuk mengharapkan ridha Allah SWT, tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah telah memberikan tuntunan kepada para hambanya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial. Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka ada yang level pertengahan, sementara yang lain ada golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin. Ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Yang keempat, untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah media, dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan. Kemudian ada etika dalam konsumsi. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan kepada harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir.
Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sifat boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi seperti yang diisyaratkan pada Quran surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, kikir, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Yang keempat ada membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberikan kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci, serta tidak mendapatkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini, Abu al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperuntukkan hawa nafsu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Larangan bersikap israf, royal, dan tabzir sia-sia. Adapun nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah yang merusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Di samping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abad Ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah, israf, merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan atau israf merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 7 telah memperingatkan akan sikap yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian ada larangan bersikap kikir atau bakhil dan menumpukan harta kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal, yaitu Al-Quran dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan pengambilan suri teladan para nabi dan rasul dan orang-orang beriman masa lalu atau as-salaf soleh, membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai
salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dibelanjakan. Bahagi sebagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul, yang artinya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kami dalam berpergian bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendadak datang seorang berkendaraan sambil menoleh ke kanan ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak memiliki bekal. Kemudian Rasulullah menyebut sebagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. Prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah itu berada di tangan orang-orang yang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah itu untuk diri sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak larang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain. Kemudian ada prinsip kebersihan. Syarat kedua, harus baik atau cocok untuk dikonsumsi makanan, tidak kotor atau menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Kemudian ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi, yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan, maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya, menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya dalam Islam, konsumsi harus diarahkan secara benar agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya
maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Kerjaannya makan makanan haram tuh. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik, dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanannya yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatannya adil, sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. 5. Prinsip moralitas bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya yakini untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah, dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hukum, hidup material dan spiritual yang berbahagia. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid, yaitu kepemilikan atau ownership. Dalam ekonomi Islam adalah hakikat kepemilikan manusia terletak pada manfaatnya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seorang tidak dapat menggunakan sumber daya produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan dan sumber-sumber tersebut, seperti dalam pemilikan lahan atau tanah. Kemudian kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggalkan, maka hak kepemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya. Menurut ketentuan Islam, pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan ke manfaatnya bagi kesejahteraan. Kemudian keseimbangan equilibrium secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang, yaitu moderation atau kesederhanaan, hemat, parsimoni, dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian ada keadilan, suatu kosakata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran yang menceritakan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam, baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan dalam terminologi Islam mengandung makna kebebasan bersyarat dan dilandasi oleh akhlak Islam. Keadilan yang menyiratkan kebebasan tanpa batas akan menimbulkan kekacauan dan sendi-sendi kehidupan manusia. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Keadilan dalam aktivitas produksi mengandung makna pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi.
Keadilan dalam aktivitas konsumsi mengandung makna sikap moderation, tidak boros dan hemat. Keadilan dalam aktivitas distribusi mengandung makna pentingnya alokasi sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan perbedaan potensi yang dimiliki tiap-tiap individu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Konsumen yang rasional akan konsumsi yang adalah konsumen yang secara cerdas menentukan komoditas untuk kemaslahatan diri dan kemaslahatan umum. Indikator konsumen rasional dapat dilihat diantaranya dari perilaku konsumsinya yang tidak taraf atau tidak hidup bermewah-mewahan, israf, tabzir, dan safi. Mengatakan pemberdayaan dapat terwujud harus melalui konsumsi, dapat terwujud dengan beberapa aturan yang dapat disajikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan, pelelangan, israf, tabzir, dan safi. Keseimbangan dalam keseimbangan dalam konsumsi dan larangan konsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Dalam hal tersebut, makna konsumen telah mengambil sebuah keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang karena faktor tertolong. Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu memberikan kepuasan yang tertinggi. Keputusan konsumen untuk menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Juga oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar atau harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun oleh naluri, sedangkan manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga nilai persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah lain.
Subkultur merupakan lebih kecil dibanding kultur yang memiliki etnis yang lebih khas, sedangkan kelas sosial adalah susunan yang relatif, permanen, dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kedua faktor sosial, perilaku konsumsi juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat berpengaruh besar dalam mengambil keputusan, sehingga pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok rujukan. Faktor kelompok primer terjadi karena interaksi secara insentif seperti keluarga dan teman. Kelompok ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan konsumen. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan titik perbandingan antara atau tatap muka atau tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Faktor sosial yang lain adalah peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya adalah direktur yang memiliki pakaian mahal dan mobil mewah. Ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seorang seperti umur dan tahap daur hidup membeli, jabatan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup, kepribadian, konsep diri membeli yang bersangkutan. Daur hidup berkaitan dengan siklus hidup seseorang. Tahapan-tahapan dalam hidup psikologi berhubungan dengan perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidup. Jabatan mengidentifikasikan kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata. Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, harta, dan aktivitas pinjam-meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang semua itu tidak akan lepas dari interaksi dengan lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap yang memandang respon tersebut di lingkungan yang konsisten. Keempat, faktor psikologis. Seorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik maupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedangkan faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap golongan neo-revivalis yang anti barat. Secara a priori menolak bank konvensional termasuk bank negara yang menggunakan sistem bunga yang mereka anggap sebagai westernisasi pandangan bahwa Islam adalah way of life yang sempurna, menyebabkan mereka cenderung lebih memilih taklid daripada ijtihad. Mereka menolak penafsiran ulang terhadap sumber-sumber utama syariah, sehingga dalam permasalahan ini riba hanya diinterpretasikan dengan suatu cara, yaitu tidak diizinkannya apapun tambahan dalam pinjaman. Implikasinya keseluruhan bentuk bunga atau tambahan lainnya adalah haram hukumnya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika negara-negara teluk yang bagian besar pemimpinnya tergolong berpaham neo-revivalis mengalami booming oil sekitar awal dekade 70-an. Gaung mendapat neo-revivalis tentang riba ini menjadikan penyebab utama munculnya pemikiran tentang bank Islam atau bank syariah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kaum neo-revivalis mengkategorikan apapun bentuk tambahan dalam pinjaman sebagai riba yang haram hukumnya. Bahkan menurut Abdul Mu'min Hifadzi, mengharamkan riba ini mutlak meliputi berbagai macam jenis maupun bentuknya, baik yang nampak zahira maupun yang samar khafiyah, yang jelas maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang tidak, sama saja apakah memenuhi gambaran riba secara sempurna dan dilarang tegas oleh undang-undang ataupun diperbolehkan dengan menggunakan haila dan menyelubunginya dalam bentuk selain riba. Menamakannya bukan riba, tetapi pada hakikatnya merupakan riba, apalagi jika mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Maududi. Untuk mengetahui sebagai riba yang diharamkan nas, menurutnya cukup dengan melihat terpenuhnya 3 unsur, yaitu adanya tambahan atas modal. Ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada waktu, tempo penangguhan, serta tambahan untuk menjadi syarat dalam transaksi. Jika penggunaan pola pikir golongan neo-revivalis tersebut di atas, bisa jadi masih banyak teknis operasional perbankan syariah yang dianggap masih mengandung unsur ribawi. Salah satu yang mengemukakan menjadi wacana adalah persoalan hukum tentang pemberian sanksi berupa denda materi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting dalam ekonomi konvensional. Perilaku konsumsi dituntun oleh 2 nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, individualistik, serba boros, wasteful. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum. Teori perilaku konsumen yang islami dibangun atas dasar syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek, sekalipun pembangunan. Hal ini akan mengurangi beban pemerintah dalam implementasi pembangunan. Dengan masyarakat yang berdaya,
Maka diharapkan kemiskinan dapat diatasi sendiri secara mandiri oleh masyarakat. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.